atau Ristek Dikti sedang menggiatkan adanya penggabungan materi perkuliahan yang mana itu adalah kebebasan mahasiswa untuk menentukan pilihannya mau bergabung pada mata kuliah apa saja diperkenankan. Ya, asal dia tertarik memang di bidang itu. Dan kebetulan mungkin di sini Mas Rizal sajakah yang dari arsitektur? Saya juga, Bu. Siapa, Mas? Mas Novel. Mas Novel dari arsitektur. Berarti ini 2 arsitektur, 3 ilmu komunikasi ya? Ya, oke. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah permadi yang ditawarkan oleh kampus agar mahasiswa bisa mengambil mata kuliah sesuai yang diinginkan. Jadi bukan berarti kalau mata kuliah arsitektur isinya cuma di dalam kelas, kemudian menggambar atau mendesain dan sebagainya, begitu kan? Tetapi di sini juga ternyata ada keinginan dari mahasiswa untuk bisa berbicara dengan baik, menyampaikan materi-materi yang manfaat untuk adik-adik sekalian, ya. Dan saya sampaikan selamat berkegiatan dan semoga materi webinar ini nanti bisa bermanfaat bagi adik-adik yang ada di Paskibraka. Tentunya ini sangat bermanfaat kalau saya lihat ya materinya, dan bisa nanti diaplikasikan ketika nanti Anda sekalian itu apa namanya tadi judulnya apa? Dalam keseharian ya, dalam menggunakan media sosial itu seperti apa, Anda akan dapatkan materi-materi tersebut dan bisa dimanfaatkan. Manfaatnya insya Allah besar sekali. Itu saja sambutan dari saya dan selamat melakukan aktivitas berwebinar. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Rizal Janatan Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ibu Diva atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Ketua Paskibra SMA Negeri 2 Pasuruan kepada Mas Wildan Fahmi, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wildan Fahmi, Ketua Umum Paskibra Bima Raya, generasi kelima. Di sini saya mau menyampaikan terima kasih untuk para kakak-kakak mahasiswa dan mahasiswi yang telah mengadakan webinar ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Wildan Fahmi atas sambutannya. Dan juga kembali kami ingatkan kepada para peserta agar menyalakan kamera menggunakan virtual background yang sudah kami share sebelumnya. Terima kasih. Selanjutnya, selain itu juga diharapkan kepada seluruh peserta agar menyimak materi dari awal hingga akhir, karena di akhir acara akan terdapat door prize bagi penanya terbaik. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, pemaparan materi akan segera kami mulai. Acara kami serahkan kepada moderator Kak Naufal. Pada Kak Naufal kami persilakan. Terima kasih Kak Rizal atas kesempatannya. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya Novel Arif Pangarsa untuk memandu jalannya kegiatan webinar bijak bersosial media dan kepemimpinan milenial sesi pertama ini. Jadi saya adalah mahasiswa arsitektur UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2018. Pada sesi ini kan ada penyampaian materi dari ketiga narasumber. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Nela dengan judul Etika dalam Berkomunikasi di Media Sosial. Penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Elsa dengan judul Dampak Positif dan Negatif Media Sosial. Dan yang terakhir merupakan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Fitra dengan judul Tips dan Cara Menggunakan Media Sosial yang Baik dan Bijak. Baik, sebelum Kak Nela menyampaikan materi yang pertama, izinkan saya untuk membacakan CV dari Kak Nela secara singkat. Kak Nela Linggar Aji merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2018. Pada tahun 2019, Kak Nela menjadi news anchor UPN Televisi dalam program News in Week.
Lalu pada tahun 2019 sampai 2020, Kak Nela tergabung ke dalam Humas UKM Paduan Suara Mahasiswa Gita Widagiri UPN Veteran Jawa Timur. Baik, tidak perlu menunggu waktu lama. Kepada Kak Nela kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang pertama dengan judul Etika dalam Berkomunikasi di Media Sosial. Kepada Kak Nela kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Kak Noval. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Diva Clareta dan Bu Diana Amalia selaku dosen pendamping di webinar kami, karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para peserta Paskib SMA 2 Pasuruan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada kali ini. Sebelum itu, ada pepatah bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nela Linggar Aji, biasa dipanggil Nela. Dari jurusan Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Jadi teman-teman, pada hakikatnya kita manusia sebagai makhluk satunya adalah dengan kemunculan media sosial yang dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi kepada orang yang jauh dari kita, bahkan berkomunikasi dengan orang yang sama sekali belum kita kenal. Dan perlu diketahui bahwa penggunaan media sosial saat ini telah menjadi bagian besar dari masyarakat Indonesia. Selain itu, media sosial saat ini juga telah dijadikan sebagai tempat untuk saling mendapatkan dan menyebarkan informasi. Dalam menggunakan media sosial, tentu saja kita diberikan kebebasan agar dapat berkomunikasi dengan siapa saja. Tetapi bebas bukan berarti tanpa etika. Alangkah baiknya jika kita mengetahui etika apa saja yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan media sosial. Nah, sesuai dengan tema webinar pada hari ini, yaitu bijak bersosial media dan kepemimpinan milenial, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting mengenai etika berkomunikasi di media sosial. Next. Nah, bagaimana sih etika berkomunikasi yang baik di media sosial? Next. Yang pertama adalah menjaga ucapan dan tingkah laku, yaitu teman-teman dengan cara menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai. Bahasa yang sopan dan sesuai ini menunjukkan bagaimana tata krama kita saat berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kita harus memperhatikan dengan siapa kita berbicara dan jangan sampai mengeluarkan bahasa-bahasa yang kurang sopan pada orang tertentu. Yang selanjutnya, dengan cara menghindari penyebaran pornografi, isu sara, dan kekerasan. Karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan perpecahan, apalagi kita sebagai masyarakat Indonesia merupakan negara yang memiliki suku, agama, dan ras yang beraneka ragam. Jadi, kita sebagai pengguna media sosial sebaiknya menyampaikan berbagai informasi yang tepat kepada masyarakat agar tercipta sikap toleransi sehingga tidak menimbulkan konflik. Next. Nah, etika berkomunikasi di media sosial selanjutnya adalah jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Misalnya dalam mengumbar permasalahan pribadi atau keluarga yang tidak perlu untuk disebarkan di media sosial, menyebarkan alamat tempat tinggal, dan menyebarkan nomor telepon dengan bebas tanpa terkecuali. Karena hal tersebut dapat beresiko yang menyebabkan pencurian identitas, peretasan, penipuan, teror, dan bullying. Selain itu, teman-teman, perlu diketahui bahwa mengunggah data pribadi di media sosial bisa memicu adanya tindakan kejahatan berupa penyalahgunaan data pribadi loh. Next.
Nah, etika dalam berkomunikasi di media sosial yang ketiga adalah menghentikan penyebaran hoax dengan cara mencegah melalui literasi media. Karena tindakan tersebut yang bisa kita lakukan tidak untuk menyebarkan berita hoax adalah berhati-hati dengan judul yang provokatif, perhatikan alamat situs web yang terpercaya dan mudah dipertanggungjawabkan. Kemudian periksa fakta dari sumber berita berasal dan cek keaslian foto atau video yang tercantum dalam konten. Di sini sudah saya cantumkan salah satu berita yang mendapat unsur hoax. Jokowi virus corona minum Bodrex 5 menit langsung sembuh. Nah, ini kan tidak benar. Nggak ada sumbernya. Next. Selanjutnya, menghindari kata-kata yang kasar serta memberikan balasan dengan komentar yang baik. Karena kita tidak tahu karakter dari setiap orang yang berbeda. Bisa saja orang tersebut mudah tersinggung dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Mengingat persepsi orang yang berbeda dalam menerima paparan informasi. Kalau dulu nih, teman-teman pasti tahu ada istilah mulutmu harimaumu. Tapi di zaman media sosial saat ini yang tepat adalah jarimu harimaumu. Jadi, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk berhati-hati saat berpendapat atau berkomentar di media sosial. Jangan sampai kata-kata kotor lepas dari jari kita. Karena sudah banyak kasus dari sejumlah orang di penjara karena membuat komentar negatif di bagian komentar di media sosial. Next. Ya, selanjutnya adalah jangan lupa selalu menyantumkan sumber atau nama pemilik hak cipta untuk menjaga kooriginalitasnya. Biasakan untuk menyantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jadi, teman-teman sebelum menggunakan atau mengunggah gambar atau video yang bukan milik kalian, usahakan untuk terlebih dahulu selalu mencari informasi tentang sumber gambar yang bersangkutan. Yang terpenting, kita harus memberikan informasi dari referensi atau sumber yang jelas ya. Jadi teman-teman tidak boleh sembarangan dalam mengupload video atau foto di sosial media. Karena bisa saja timbul tuntutan hukum di kemudian hari dan selalu perhatikan etika bermedia sosial. Setelah itu, kita harus bisa memahami isi topik dan berita secara menyeluruh agar tidak terjadi misinformasi. Nah, apa sih misinformasi? Misinformasi sendiri yaitu informasi yang salah, tetapi orang yang menyebarkan percaya bahwa informasi itu benar. Misalnya, dalam pemberitaan yang masih hangat ini, mengenai tenggelamnya kapal selam Nanggala 402. Nah, kita harus banyak-banyak membaca informasi dan menunggu konferensi pers dari pihak yang bersangkutan, agar kita dapat memahami bagaimana kebenaran dalam kronologi tentang berita tersebut. Dan jangan tergesa-gesa menyebarkan informasi yang belum jelas sumbernya, karena dapat menimbulkan misinformasi tersebut. Next. Ya, yang terakhir, kita harus pintar-pintar dalam beropini dan berpendapat, teman-teman. Harus berpijak pada fakta dan data yang benar. Kenapa sih? Ya, karena kita harus memikirkan banyak faktor dari dampak setelahnya. Apakah opini kita ini menyinggung masyarakat, ataukah mengandung unsur sara, dan bahkan opini kita mengandung unsur rasisme. Di samping itu, kita juga harus mengecek kebenaran sebelum menyebarkan, teman-teman, karena di media sosial sendiri, jika kita sekali klik dan mengirim pendapat kita kepada orang lain, semua itu dapat menyebar dengan cepat. Harus diperlukan fakta dan data yang benar. Jangan semena-mena menyebarkan informasi hanya karena sesuai dengan opini kita.
Jangan sampai kita berurusan dengan polisi hanya karena perilaku jari kita. Next. Ya, selanjutnya Kakak ada video mengenai salah satu bentuk etika dalam bermedia sosial yang sudah Kakak jelasin sebelumnya. Selamat menonton. Wanda, katanya lu kemarin ke rumah sakit. Malah nonton lo. Tahu lu, Rio. Ayo Rio. Kok mereka bisa tahu ya kalau gue nonton? Nyebelin banget sih. Lihat tuh pada Wanda pakai sepatu baru tapi mukanya kesel gitu. Ya, injek. Cie, sepatu baru. Makanya Wan, jangan apa-apa update status mulu. Teman-teman jadi tahu tuh keseharian lo. Nah, gimana? Setelah menonton video yang Kakak berikan, jadi video tersebut menceritakan seseorang yang selalu mengumbar aktivitasnya di sosial media. Tidak salah juga kan jika orang lain mengetahui apa saja kegiatannya yang telah diunggah di media sosial, dan perlu diketahui, akhirnya seseorang tersebut merasa tidak nyaman karena perilaku temannya yang selalu mengusik kehidupan pribadinya. Jadi, di antara teman-teman, ada nggak sih yang berperilaku seperti contoh di atas? Jangan sampai ya teman-teman, hargai privasi kalian agar tidak merasa dirugikan oleh diri sendiri. Next. Ya, sekian, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan yang kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Kak Noval. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nela atas penyampaian materi yang pertama, sangat menarik sekali. Jadi selanjutnya merupakan penyampaian materi yang kedua oleh Kak Elsa. Berikut ini saya akan bacakan CV dari Kak Elsa.
Kak Elsa Magdira Paramesti merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur angkatan 2018. Pada tahun 2018, Kak Elsa pernah tergabung ke dalam Reporter News in Week dan Presenter Mute. Lalu pada tahun 2020, Kak Elsa menjadi Humas PR Heroes UPN Veteran Jawa Timur. Baik, tidak perlu menunggu waktu lama, kami persilahkan kepada Kak Elsa untuk menyampaikan materi yang kedua dengan judul Dampak Positif dan Negatif Media Sosial. Kepada Kak Elsa, kami persilahkan. Ya, terima kasih Noval atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diva dan Ibu Diana, serta teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kayaknya dalam webinar hari ini, kakak tuh ngelihat pasti SMA 2 Pasuruan yang begitu antusias untuk meluangkan waktunya mengikuti webinar ini padahal lagi puasa. Sebelumnya, perkenalkan, saya Elsa Magdira, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UPN Veteran Jawa Timur. Akan membahas apa aja sih dampak dari media sosial. Nah, teman-teman, berbicara tentang media sosial, pasti kita sudah banyak yang tahu kan apa itu media sosial, seperti Instagram, Twitter, yang mana kita dapat bertemu banyak teman online dan mendapatkan berbagai macam informasi. Maka dari itu, hari ini akan saya bahas secara tuntas mengenai apa aja sih dampak positif dan negatif dari media sosial. Oh ya, selama mendengarkan materi dari aku, teman-teman harus lebih semangat meskipun dalam keadaan puasa, kita harus tetap produktif. Next. Nah, apa aja sih dampak dalam bermedia sosial? Sebelumnya saya akan menjelaskan, berbicara media sosial tentunya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak, khususnya pengguna berat. Kayaknya generasi milenial nih ya, dan manusia dengan media sosial tuh kayak sebuah hubungan yang tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau misalnya disuruh milih, contohnya tuh kayak judul lagunya Judika, putus atau terus, kayaknya mahasiswa atau manusia milih lebih nggak pernah putus gitu ya, tetap terus dan erat dalam menggunakan media sosial. Nah, namun di dalam kemudahan itu juga terdapat dampak positif serta negatifnya. Berikut akan aku jelasin dampak yang terjadi dalam penggunaan media sosial. Next. Nah, dari contoh gambar dari dampak positif yang ada di sebelah kanan, itu kira-kira kalian pasti pernah ya ngerasain atau kalian juga ikut membuat konten yang menghibur, terus diupload di media sosial. Biasanya nih mungkin cewek-cewek atau teman-teman nih, biasanya yang tutorial make up atau ada yang jago make up di sini, terus diupload di media sosial, mungkin di TikTok, IGTV, atau mungkin YouTube. Terus ada juga yang bingung mau buka puasa sama apa ya gitu, terus nyarinya di media sosial. Jadi terus juga dia bikin konten masak kayak gitu. Next. Nah, yang pertama dampak positif dari media sosial adalah sebagai sarana promosi. Kayaknya sudah bukan rahasia umum ya bahwa di zaman sekarang semua orang bisa menjadi wirausahawan. Semisal kita memiliki hobi memasak atau membuat benda tertentu, produk itu bisa dipasarkan menggunakan media sosial. Apalagi untuk generasi milenial atau mungkin teman-teman, bahwa dampak positif dengan adanya media sosial itu sangat membantu proses menjadi pembisnis kecil-kecilan. Jadi kita bisa memulai bisnis dengan membuka akun Instagram mungkin, terus memasang iklan di Instastory Instagram dan menggunakan jasa paid promote untuk promosi. Jadi media sosial tuh sebagai sarana yang paling relate untuk menjual produk tanpa harus mengeluarkan duit yang banyak, paling cuma modal kuota, lalu ngepromosiinnya mulai dari tetangga, temen, bahkan dari yang jauh sekalipun. Contohnya mungkin jasa titip, ya kan, jualan makanan, baju. Kadang teman-teman kakak juga nyuruh kakak buat, ayo promosiin dong di Instagram, kayak gitu. Lalu yang kedua adalah
memperluas jaringan pertemanan. Nah, lewat media sosial bisa mendekatkan yang jauh, berkenalan dan berkomunikasi dengan teman di seluruh dunia tanpa batasan umur, latar belakang, suku, maupun budaya, buat mencari relasi baru dan komunitas baru. Bahkan media sosial kadang jadi ajang tempat bertemu dengan jodohnya. Wah, dari yang nggak kenal sampai sekali jadi kenal, baru ketemuan di media sosial udah kayak ngajak kenalan terus langsung ngajak nikah. Ayo, jangan-jangan di sini dari salah satu kalian ada yang kenalan sama pacarnya lewat media sosial mungkin. Lalu yang ketiga ini ada up to date masalah informasi. Media sosial memberikan kemudahan dalam mengakses informasi yang kalian butuhin. Contohnya, kalian pingin liburan dengan harga murah. Kalian lagi bosen banget nih, akhir-akhir ini pandemi kan, terus kalian bosen, akhirnya kalian searching aja di media sosial. Banyak banget tiket promo pasti muncul gitu kan. Jadi media sosial tuh sangat up to date masalah informasi, mulai dari lifestyle, pelajaran, informasi masalah kesehatan, atau beasiswa, pokoknya banyak banget di media sosial. Lalu sebagai alat hiburan, dampak positifnya ketika kita lagi galau, mungkin ya bosen, media sosial tuh jadi support system pertama untuk menghibur konten-konten yang lucu gitu kan. Untuk menghibur kita dengan konten-konten yang lucu yang diberikan. Contoh media sosial yang sering menjadi sarana hiburan adalah YouTube atau TikTok. Di sana tuh kayaknya banyak banget ya menyajikan konten lucu, meme yang kreatif. Pokoknya dia dampak positifnya menjadi sebagai alat hiburan. Lalu yang terakhir ada sarana pengembangan keterampilan, kreativitas, dan pencapaian. Media sosial sebagai ajang untuk mengekspresikan bakat yang kalian punya. Contohnya, kalau teman-teman suka nyanyi, bisa aja kalian upload di TikTok, di YouTube, ataupun di Instagram. Banyak kok contohnya yang udah dinotis atau malah diajak duet sama idolanya. Kayak yang baru-baru ini, Pamungkas atau Ardhito Pramono, karena media sosial kan sifatnya luas ya, dan hasilnya besar juga, jadi pencapaian kita tuh bisa dinikmatin, dijadikan contoh yang positif buat semua orang. Selanjutnya kakak akan kasih contoh dampak positif dari media sosial. Next. Nah, itu yang paling kiri biasanya sebagai sarana untuk mempromosikan jasa atau barang, biasanya ada di Instagram. Jadi buat kalian generasi milenial itu merupakan contoh dampak positif dari media sosial. Lalu yang kedua sebagai sarana pencapaian kreativitas, menyalurkan bakat, dan sebagai alat hiburan, itu adalah Tasya Farasya. Pasti teman-teman udah pada tahu kan, dia beauty vlogger ternama. Lalu ada yang tiga itu untuk masalah informasi, up to date banget untuk masalah promosi tiket. Lalu next. Nah, selanjutnya saya menjelaskan dampak negatif dari sosial media. Jadi yang benar sebenarnya yang atas ya teman-teman. Jadi kadang aku juga ngerasain kok, aku kadang lebih yang ke bawah. Itu merupakan dampak negatif ya dari media sosial. Lalu next. Nah, yang pertama, dampak negatif dari media sosial adalah insecure. Dampak negatif media sosial yang pertama adalah insecure. Artinya selalu membandingkan kehidupannya dengan kehidupan pengguna lain melalui media sosial. Merasa tidak cukup cantik, tidak cukup bergaya, berdasarkan apa-apa yang ditampilkan oleh orang lain. Padahal media sosial tidak menampilkan kehidupan aslinya, jadi nggak perlu insecure. Padahal semua media sosial hasil manipulasi dan sebuah wadah eksistensi diri untuk mencitrakan kehidupan pribadinya. Lalu yang kedua adalah FOMO, fear of missing out atau kecanduan. Jadi fear of missing out atau yang disebut FOMO adalah sebuah perasaan cemas, khawatir yang timbul dalam diri seseorang akibat ketinggalan informasi terbaru, tren, berita, dari aktivitas orang lain. Media sosial sebagai prioritas, artinya sering merasa tidak nyaman, gelisah, ketergantungan jika dalam sehari saja tidak membuka media sosial untuk mencari tahu kejadian viral yang diperbincangkan.
Contohnya kalau kalian foto liburan, belanja, bermerek, itu di restoran kalian tuh nggak mau ketinggalan, jadi harus selalu ikut dalam tren tersebut gitu. Lalu yang kedua, tidak bisa menghargai momen. Media sosial tuh membuat kita kurang peka, berempati, acuh, kurang bisa menikmati dengan lingkungan sekitar, dengan orang dekat, ya kan, dengan teman-teman gitu. Jadi contohnya kayak misalnya kita traveling, kita dokumentasiin, storyin, tapi kita tuh nggak tahu kita ada di daerah mana, tradisinya itu tadi ngapain ya. Jadi kurang bisa mendeskripsikan momen yang ada. Lalu yang ini antisosial. Pengguna media sosial membuat orang jadi malas berkomunikasi dan bersosialisasi sama orang secara real life. Karena keasikan dengan fitur yang ada di media sosial. Terkadang orang yang aktif di dunia maya malah bisa jadi begitu pendiam di kehidupan nyatanya. Teman-teman di dunia lebih banyak, followersnya banyak, likes dan komennya banyak, tetapi secara dunia nyata temannya sedikit. Karena mereka hanya menggunakan video call, chat, free call buat berkomunikasi. Padahal kita butuh untuk bertemu dan berkomunikasi secara antar personal. Nah, kadang-kadang tuh juga terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman komunikasi. Karena kata dan kalimat yang disampaikan di media sosial kadang beda makna dan rasanya kurang kalau disampaikan secara langsung. Lalu kehilangan prioritas. Dampak negatifnya membuat kita melupain kewajiban kita sebagai manusia yang mempunyai tanggung jawab masing-masing atas hidupnya. Contohnya jadi malas belajar, nggak memprioritaskan waktu untuk membantu pekerjaan orang tua kita di rumah, karena kita kasihkan main HP, terus kita lupa deh sama waktunya. Misalnya kita besok ada ujian, terus kita malah keasikan gitu ya sama media sosial, jam 7 jam 8 jam 9 tahu-taunya udah sampai jam 10 malam nggak belajar-belajar, karena itu merupakan bentuk negatif sih dari media sosial. Lalu susah tidur, nah dirasa apa enggak? Tapi efek negatif media sosial itu mempengaruhi kualitas tidur dan gangguan tidur kita, karena kita terlalu asik dengan dunia maya. Akhirnya kita sering merasa mempunyai gangguan tidur, karena sebelum tidur kita masih scroll Instagram, scroll TikTok, akhirnya kita jadi kepikiran, aduh temenku lagi ngapain ya, doi kita lagi ngapain ya, jadi ngebuat kita tuh jadi nggak bisa tidur gitu. Next. Nah, ini merupakan contoh dampak negatif dari media sosial. Boleh di play videonya? Gue punya pengakuan yang mungkin lo semua pernah ngerasain. Apapun alasannya. Gue pernah ngerasain insecure banget setiap kali gue nge-stalk selebgram yang gue follow. Cantik, mewah, all look perfect. Jiwa kompetitif gue terusik. Dan gue ngerasa hopeless. Ya, bukannya gimana-gimana nih. Hakikat media sosial itu selain buat berinteraksi, juga buat eksistensi ya. Siapa sih hari gini yang gak butuh eksistensi? Mau selfie lo, mau foto anak lo, passion lo apa? Semua yang punya media sosial pasti punya kecenderungan buat show off. Buat nunjukin, ini loh gue. Apalagi kalau kita emang punya something yang bisa dipamerin. Ya gak sih? Deep inside kurang lebih kayak gitu. Nah, itu teman-teman dampak negatif dari media sosial. Selanjutnya, next.
dampak dari contoh dampak dari negatif media sosial. Lalu selanjutnya next. Jadi intinya adalah teknologi tidak salah, tinggal bagaimana kita bijak menggunakan teknologi tersebut. Dalam hal ini adalah dengan bijak bersosial media. Demikian akhir presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Semoga yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, sehat, dan lancar puasanya. Saya kembalikan ke moderator Naufal. Terima kasih kepada Kak Elsa atas penyampaian materi yang kedua. Oh ya, perlu saya ingatkan lagi, jika teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, silakan untuk menulis di kolom chat, karena di akhir akan ada sesi tanya jawab dengan pembicara. Jangan lupa juga akan ada hadiah door prize menarik bagi 2 penanya yang terbaik. Oke, selanjutnya merupakan penyampaian materi yang terakhir oleh Kak Fitra. Dan berikut ini saya akan bacakan CV dari Kak Fitra. Kak Fitra Yunsafa Cahyani merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur Angkatan 2018. Pada tahun 2020, Kak Fitra menjadi divisi humas pada Kampus Live Media 2020. Lalu pada tahun 2019 sampai 2020, Kak Fitra tergabung ke dalam Announcer Morning News AK UPN Radio. Baik, tidak perlu menunggu waktu lama, kami persilahkan kepada Kak Fitra untuk menyampaikan materi yang terakhir dengan judul Tips dan Cara Menggunakan Sosial Media yang Baik dan Bijak. Kepada Kak Fitra, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Kak Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat kepada Ibu Diva Clareta dan Ibu Diana Melia, serta teman-teman SMA N2 Pasuruan semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri webinar hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Fitra Nia Yunsawa Cahyani, biasa dipanggil dengan Fitra. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 6 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tips dan cara menggunakan media sosial yang baik dan bijak. Sebelumnya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya, tetap semangat selalu. Langsung saja saya sampaikan materi terkait materinya. Next. Gimana sih cara bermedia sosial yang baik dan bijak? Pastinya media sosial udah nggak asing lagi ya bagi teman-teman semuanya. Tapi kalian tahu nggak sih, kalau kita sebagai pengguna media sosial, khususnya pada generasi muda kali ini, kita harus baik dan bijak dalam menggunakan media sosial. Nah, apa aja sih tips dan cara bermedia sosial baik dan bijak? Next. Think before you share, atau berpikir sebelum membagikan. Kalian tahu nggak sih think before you share itu apa? Internet yang sangat berkembang dengan pesat saat ini telah menjangkau seluruh dunia, ditambah dengan adanya sosial media yang memudahkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Bahkan saat ini kita membagikan apapun yang ada pada internet dengan satu kali klik saja. Nah, tapi perlu diingat nih teman-teman, apapun yang kita bagikan di internet itu adalah menjadi jejak digital dari diri kita sendiri. Kita tidak akan pernah tahu kemana aja informasi yang kita bagikan pada sosial media. Internet memang hal yang luar biasa, karena itu kita sebagai pengguna harus memiliki tanggung jawab untuk menggunakannya. Jadi buatlah reputasimu sebaik mungkin, karena pengguna harus memiliki tanggung jawab untuk menggunakan sosial medianya. Gimana sih cara melakukan think before you share? Nah, yang pertama, jangan hanya membaca judul aja, karena judul itu kadang informasinya cenderung provokatif atau clickbait. Nah, clickbait itu terlalu berlebihan, sehingga judul dan isi itu nggak sesuai, teman-teman. Oleh karena itu, sebagai kita menjadi milenial yang cerdas, kita tuh harus membaca isi berita tuh sampai selesai agar tidak terjadinya miskomunikasi. Yang kedua, check and recheck. Sebelum kita percaya pada suatu informasi di sosial media, sebaiknya kita mencari tahu dulu apa dari beberapa portal berita terpercaya. Apakah informasi tersebut memang fakta atau hanya hoax saja? Kayak contoh yang ada di gambar ini. Seringkali ditemui ya, salah satunya pada grup WhatsApp itu banyak banget informasi hoax. Jadi informasi salah satunya itu Kapolres yang memerintahkan anggotanya untuk menggalang masyarakat untuk memilih salah satu pasangan presiden pada tahun 2019. Itu kayak nggak mungkin banget dan kelihatan hoax banget. Nah, yang ketiga, follow akun-akun terpercaya. Salah satunya untuk menghindari informasi hoax, lebih baik teman-teman memfollow akun percaya.
seperti portal berita detik.com, Kompas TV, dan kompas.com, atau lain sebagainya. Karena informasi yang disampaikan portal berita akan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, sharing dengan fitur di media sosial, seperti adanya hashtag, fasilitas hashtag di salah satu sosial media Instagram dan Twitter. Dengan fasilitas tersebut kita tuh dapat mengetahui apakah informasi atau tersebut fakta atau hoax. Jadi dengan memberikan hashtag pada sosial media tersebut, kita tuh tahu apakah informasi ini banyak ditampilkan atau enggaknya. Next. Protect your stuff atau lindungi password kamu. Semua dari kita pasti menggunakan sosial media, mulai dari digunakannya untuk memposting video, berkomentar, atau menonton video di YouTube. Nah, untuk menjaga akun dibutuhkan sebuah password yang kuat. Untuk membuat password yang kuat itu gimana sih caranya? Yang pertama, gunakan setidaknya 8 huruf atau semakin panjang password, maka akan semakin sulit untuk ditebak oleh hacker. Yang kedua, pastikan password yang digunakan terdapat kombinasi dengan huruf kecil dan besar, angka, atau juga simbol. Yang ketiga, gunakan password yang berbeda agar gunakan password pada akun yang berbeda. Yang keempat, gunakan password dengan kata yang mudah kamu ingat. Jadi dengan menggunakan kata yang mudah kamu ingat itu nggak bakal lupa dengan password kita. Yang kelima, jangan pernah membagikan password kita ke siapapun karena itu sifatnya privasi. Yang terakhir, selalu log out akun kita setelah menggunakannya agar tidak mudah diambil oleh orang lain. Seperti gambar di samping ini, beberapa waktu lalu terdapat informasi nih, kalau adanya pembobolan akun Instagram dengan modus reset password. Nah, untuk menghindari hal tersebut, lebih baik kita abaikan aja kalau misalnya ada hal yang mencurigakan kayak reset password Instagram atau Twitter. Atau kalau memang kita curiga, kita perlu pertanyakan pada pihak sosial medianya, bisa melalui email atau lain-lain. Next. Avoid scam atau bisa sering disebut dengan penipuan. Nah, seringkali di Instagram atau bahkan iklan Google itu terdapat banget ya kasus penipuan seperti iklan yang memberikan hadiah gratis atau memberikan penawaran yang murah pada suatu barang. Nah, hal ini tuh biasa disebut dengan phishing. Apa sih phishing itu? Phishing itu adalah penawaran membujuk untuk mengisikan data pribadi seperti email, password, atau berpura-pura menjadi sumber yang terpercaya. Jadi ada baiknya itu kita harus berhati-hati dengan hal yang berbau gratis karena cenderung membahayakan ya teman-teman. Untuk avoid scam yang sering kita temui itu pada sosial media Instagram, kayak gambar di samping ini. Jadi avoid scam ini terjadi pada seseorang yang membeli baju di online shop di Instagram dan melakukan transaksi. Jadi ketika barang itu dikirim oleh penjualnya, pengirim akan mendapatkan pembelinya akan mendapatkan telepon dari pengirimnya kalau dari pihak Bea Cukai bahwa barang tersebut itu ilegal dan tidak dapat dikirimkan. Namun sebenarnya pihak Bea Cukai itu nggak ada, jadi pihak yang mengaku Bea Cukai itu diketahui ternyata juga dari pihak online shop tersebut, yang akhirnya barang tersebut tidak akan pernah diterima oleh pembelinya. Oleh karena itu, menghindari kasus penipuan, kita harus perlu sekali untuk mencari tahu apakah online shop tersebut terpercaya atau hanya penipuan semata. Sebelum kita melakukan pembelian online, ada baiknya kita mencari tahu nih atau melihat review dari pembelinya. Next. Mengurangi bermain aplikasi yang kurang produktif atau lupa waktu. Sering nih kita tuh sebagai kaum milenial terlalu fokus sama main smartphone ya. Jadi kenapa sih kita jadi kecanduan sosial media? Salah satunya tuh kecanduan sosial media tuh karena kita nggak punya kegiatan atau sering disebut dengan gabut ya teman-teman. Terus gimana sih biar kita nggak kecanduan sosial media? Yang pertama, fokus pada orang di sekeliling kita. Misalnya kita quality time atau fam time sama keluarga. Jadi kita sharing-sharing aja bersama orang tua kita atau saudara-saudara kita. Yang kedua, perbanyak sosialisasi di dunia nyata biar nggak bosen di rumah main smartphone. Mulai jadi hangout sama teman-teman, nongkrong di kafe. Tapi kalau hangout jangan ujung-ujungnya main handphone juga ya. Nah, yang ketiga, membatasi dalam penggunaan media sosial. Nah, membatasi ini bisa dengan kita membagi waktu atau memberikan durasi waktu saat bermain sosial media. Dengan membagi waktu itu juga
Dijadikan kita jadi orang yang lebih melatih bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Selain itu kita dapat melakukan deaktif nih. Kalau deaktif pada IG itu di sosial media Instagram biasanya. Deaktif Instagram merupakan salah satu cara agar kita tidak kecanduan untuk bersosial media. Jadi kita nggak terpaku nih apa nih yang update, story apa, postingan apa dari follower atau following kita. Jadi kita lebih fokus sama kegiatan diri kita sendiri. Yang keempat, hapus aplikasi yang nggak digunakan. Dengan menghapus aplikasi yang jarang digunakan, juga dapat mengurangi kita untuk kecanduan dalam menggunakan sosial media. Yang kelima, lakukan hal yang produktif dengan melakukan hobi, kayak baca buku, atau kalian bisa jogging, workout, jadi nggak fokus mulu sama smartphone dan sosial media. Nah, yang terakhir ini penting banget, yaitu matikan notifikasi pada sosial media. Jadi kita nggak terpaku untuk mengetahui hal yang update pada sosial media. Next. Selektif dan bijak dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial kita diharuskan selektif dan bijak dalam menggunakannya. Karena dengan disampaikan tadi banyaknya isu hoax dalam media sosial. Untuk menghindari hal tersebut, aku ada tips nih untuk kita menjadi bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, selektif dan memilih teman di sosmed. Hal ini kenapa sih kita harus memilih dan selektif di teman di sosmed? Karena kita nggak sembarangan untuk menambah pertemanan kita pada orang asing untuk mengetahui kegiatan kita di sosmed. Jadi kita juga perlu privasi ya teman-teman. Yang kedua, berpikir dengan membuat status. Menghindari membuat status atau postingan yang memancing respon negatif dari khalayak itu sendiri. Yang ketiga, hindari perdebatan seperti kayak kita nggak perlu komentar yang negatif atau jadi netizen yang julid nih biasanya. Atau suatu postingan itu biasanya akan memicu perdebatan. Nah, dengan beberapa tips di atas itu tadi, ke depannya kita akan menjadi nilai-nilai yang cerdas dan bijak dalam menggunakan sosial media. Next. Menggunakan sosial media untuk menunjang produktivitas. Salah satu fungsi dari sosial media itu apa sih? Yaitu juga menunjang produktivitas khususnya pada kaum milenial, seperti memberikan informasi terkait beasiswa dan atau kesempatan student exchange, bahkan sampai memberikan kuliah lanjut dalam kegiatan pengabdian kepada milenial yang ingin mendapatkan pengalaman baru dan relasi baru. Seperti gambar di samping ini, terdapat kegiatan Youth Expedition di Labuan Bajo yang diselenggarakan oleh akun Instagram youcan.id. Dengan kegiatan di atas, media sosial tuh nggak cenderung memberikan efek dari kecanduan atau efek negatif ya. Jadi penggunanya juga bisa menunjang produktivitas, penggunanya juga memberikan informasi terkait pendidikan dan beasiswa. Nah, setelah ini aku bakal nayangin video yang terkait dengan avoid scam dengan menggunakan trick phishing. Next. This is James. James is a chatty kind of guy. He's always on his phone chatting with someone. James receives a text offering him a free phone. He never passes up on free things. Ah, free things are the best. James is happy to give up personal information for a free phone. He's already fantasizing about tossing out his old one. The website tells James his new phone is on its way. What the website doesn't say is there's no phone, and someone else now has all his personal information. Now, someone else has the keys to his email and other social media accounts. Nah, dari video tersebut tadi sebelumnya, itu ada anak yang bernama Jim yang terlalu fokus dengan smartphone-nya dan menyukai suatu hal yang gratis, sehingga dia nggak sadar nih bahwa dia terkena phishing karena mengisi data diri dikarenakan oleh penawaran mendapatkan smartphone gratis. Jadi pesan moral dari video tadi itu apa sih? Jadi sebagai milenial kita juga harus jangan terpaku dengan smartphone. Mulut kita juga harus lihat nih, apakah ini berbahaya atau enggak? Ataukah ini berbahaya bagi privasi kita atau enggak? Next. So make sure you are happy in real life without social media. Karena tanpa sosial media kita juga bisa bahagia, bisa melakukan kegiatan yang produktif. Nah, sekian presentasi yang dari saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya, mendengarkan sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah dan kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator Kak Nova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Fitra atas penyampaian materi yang terakhir. Alhamdulillah dengan ini sesi penyampaian materi telah selesai. Selanjutnya merupakan sesi tanya jawab dengan para pembicara. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan menulis di kolom chat atau jika diperlukan silakan raise hand untuk dijadikan open mic agar dapat bertanya secara langsung kepada pembicara. Sepertinya ini sudah ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan pertama Kak dari Kak Nabila Alivia. Halo Kak Elsa, saya ingin bertanya gimana ya caranya untuk mengatasi insecure karena kita dibully di media sosial. Lalu bagaimana tanggapan Kakak tentang cyberbullying yang sedang terjadi? Terima kasih Kak. Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Noval. Yang pertama ya dari Nabila. Hai Nabila, gimana caranya kita untuk mengatasi insecure karena kita dibully di media sosial? Jadi memang sejatinya kita itu nggak luput dari informasi atau dampak negatif ya dari media sosial. Nah, nantinya itu yang nantinya itu membuat insecure dan merasa tidak percaya diri. Nah, kalau dari aku pribadi, kita tuh harus belajar dan bersikap skeptis. Skeptis itu artinya kita bisa memilih dan memilah dan memilih info dan lebih tidak memasukkan ke dalam hati agar tidak mengganggu pikiran, jiwa kita, karena insecure itu yang berlebihan akan mengganggu kesehatan mental kita. Jadi menurut aku mengatasinya kita nggak usah terlalu dimasukin ya, dan tetap meyakinkan diri bahwa bullying di media sosial itu tidak benar. Lalu yang kedua, bagaimana tanggapan Kakak tentang cyberbullying yang sedang terjadi? Nah, cyberbullying itu kan merupakan tindakan yang sangat negatif dan kita dituntut untuk bijak bermedia. Maka kalau menurut saya kita harus percaya diri dan memiliki tanggapan yang dengan berani. Jadi simpan semua bukti bullying yang bisa kamu laporkan kepada orang yang terdekat dan kamu percaya seperti guru atau orang tua atau polisi. Dan tanggapannya adalah jika memang benar-benar dirasa sudah sangat parah gitu ya, jadi harus dilaporkan untuk memberikan efek jera pada mereka yang melakukan bullying. Terima kasih. Mungkin dari kakak-kakak berbicara yang lain ingin menambahkan mungkin kalau ada. Kak Fitra, Kak Nela mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Kalau dari aku sendiri sih, kalau kita kena cyberbullying itu mending kita seperti yang disampaikan sama Kak Elsa tadi sih, kalau kita bisa kayak simpan bukti-bukti itu, terus kita sampaikan sama orang yang terpercaya. Dan salah satunya juga itu sih kalau menurut aku. Oke, mungkin selanjutnya kita beralih ke pertanyaan yang kedua ya, dari Kak Wildan Fahmi. Izin bertanya, materi yang pertama tadi kan dijelaskan etika berkomunikasi. Di situ dijelaskan mengenai bahaya dan lain sebagainya. Apakah hanya dengan komunikasi bahaya sosmed yang kita dapati? Terima kasih. Mungkin ini untuk ketiga pembicara sepertinya pertanyaannya. Moga silakan siapa yang pertama. Ya, terima kasih Wildan atas pertanyaannya. Jadi apa yang kita ketahui tentang bahaya bermedia sosial tidak hanya dari sisi berkomunikasinya saja. Perilaku kita juga harus menyesuaikan etika dalam bersosial media. Contoh nih, misal dalam kegiatan sehari-hari kita menggambarkan gaya hidup yang mencoba mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita merasa menganggap lebih populer dari lingkungan tersebut. Dan postingan di media sosial ini tidak selalu menggambarkan keadaan sosial, kehidupan sosial yang sebenarnya. Dan para remaja saat ini sering memposting sisi hidupnya yang penuh dengan kesenangan dan tidak jarang dalam kenyataan dalam hidupnya mereka merasa kesepian. Jadi tidak hanya melalui
komunikasi saja bahaya sosial media yang kita dapati. Begitu penjelasan dari saya. Bisa dipahami? Mungkin dari Kak Elsa dan Kak Fitra ada tambahan? Atau sudah cukup? Udah cukup, Kak. Baik. Mungkin kalau teman-teman peserta bagi yang ada pertanyaan lagi, silakan tulis di kolom chat ya, atau mungkin bisa langsung open mic aja. Sebenarnya masih belum ada pertanyaan lagi, Kak. Kalau gitu mungkin aku juga boleh ikut bertanya kan ya, Kak ya. Jadi aku mau bertanya nih, misal ya, kan kayak aku gini kan punya adik. Nah, tentu saja kan mungkin ya kita semua tahu sih kalau dari anak-anak itu pasti juga sudah sering mainan sosmed dan mungkin kadang itu kayak kita susah ngontrolnya gitu. Kan mungkin kadang ada dampak negatifnya dan lain-lain. Di sisi lain kita juga nggak bisa membatasi adik kita karena kalau mungkin kita terlalu strict dan membatasi nanti kayaknya mungkin bisa jadi kurang berkembang adik kita. Nah, tapi kalau misalnya kita istilahnya apa biarkan saja nanti istilahnya kayak kebablasan atau gimana gitu. Nah, mungkin ada saran nggak sih dari kakak-kakak ini untuk mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Oke, aku mau jawab ya, mau jawab langsung. Aku juga punya sih adik yang terlalu main smartphone mulu, jadi dia tuh kadang itu jadi kadang kan kita dulu pas jadi anak kecil tuh kayak fokusnya tuh main main sepak bola atau main apa lompat tali kayak gitu ya. Terus sekarang ada smartphone jadi kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri sih lebih ke dikasih durasi ya. Misalnya satu hari itu kita kasih durasi 1 jam untuk main smartphone. Jadi anak itu juga nggak apa itu namanya nggak tetap apa itu berkembang pikirannya. Jadi nggak apa itu nggak takut untuk kita tuh jadi juga nggak takut agar anak itu jadi terkungkung gitu pikirannya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Ini dari Kak Elsa dan Kak Nela. Ya, kalau dari saya sendiri mungkin dengan cara menemani beberapa aktivitas mereka dengan salah satu cara agar tidak terlalu kecanduan dan memberikan motivasi untuk masa depannya. Seperti itu, Kak. Novel boleh menambahkan? Ya, silakan, Kak. Iya, jadi kalau menurut aku, pokoknya ya tugas kita itu harus meluruskan jika adik-adik kita tuh udah nyeleweng, artinya udah kayak nggak sesuai. Jadi kita harus memantau, mengingatkan terus agar tidak terlalu kecanduan main gadget kayak gitu. Terima kasih. Jadi memang ya kita harus turun langsung dan istilahnya kayak selalu memantau adik kita terus karena ya sepertinya itu memang cara yang paling efektif sih daripada kita harus membatasi nanti takutnya malah jadi antisosial atau seperti apa. Ini kalau aku ikut bertanya berarti nanti berpeluang dapat door prize nggak ya? Oke, kalau misalnya memang sudah dari teman-teman yang lain tidak ada pertanyaan lagi, mungkin sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman 2 penanya terbaik pada webinar kali ini. Mungkin dari kakak-kakak pembicara bisa diumumkan siapa saja yang beruntung mendapatkan voucher 25 juta, 25.000.
Oke, karena mungkin yang tanya tadi cuma 2 ya, jadi ya pertanyaan langsung pemenangnya langsung bagi 2 orang ini. Yang pertama ada Kak Wildan Fahmi dan Kak Nabila Olivia. Jadi saya ucapkan kepada Kak Nabila dan Kak Wildan karena sudah terpilih menjadi penanya terbaik. Untuk nanti informasi lebih lanjutnya silakan hubungi kakak-kakak yang ada di grup ya. Dan juga mungkin jangan berkecil hati karena hari Jumat besok masih ada kesempatan untuk mendapatkan voucher sebagai penanya terbaik. Terakhir, saya akan memberikan kesimpulan dari kegiatan webinar bijak bersosial media dan kepemimpinan milenial sesi pertama ini. Jadi, pada era digital ini mungkin segala sesuatu itu memang dapat dicapai dengan cepat dan mudah. Adanya sosial media tentu saja memudahkan manusia dan istilahnya menjalankan rutinitas sehari-hari. Tapi akan tetapi media sosial dapat menjadi sebuah bumerang jika kita istilahnya tidak mengerti tentang pentingnya mengetahui etika, dampak positif, dampak negatif, serta tips and trik cara menggunakan media sosial dengan bijak seperti yang tadi sudah disampaikan oleh para pemateri. Oleh karena itu, mungkin pemahaman tentang media sosial ini perlu disampaikan sejak dini agar istilahnya penggunaan media sosial ini dapat dengan bijak karena media sosial ini dapat diakses oleh semua kalangan. Jangan lupa teman-teman dengan bijak bersosial media. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula kegiatan webinar bijak bersosial media dan kepemimpinan milenial sesi pertama ini. Saya selaku moderator meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata saat saya memandu jalannya webinar ini. Untuk selanjutnya, acara webinar akan saya serahkan kembali kepada Kak Rizal selaku Master of Ceremony. Silakan Kak Rizal. Baik, terima kasih Novel. Kita break sebentar ya, karena sedang ada azan. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan kembali. Terima kasih buat Kak Novel yang sudah memandu jalannya acara dengan baik. Juga terima kasih pada para pemateri yang sudah memaparkan materi yang bermanfaat bagi kita semua. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada para dosen pendamping yang sudah membantu mengawasi jalannya acara ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan pada hari ini dari awal hingga saat ini. Jangan lupa untuk mengikuti webinar sesi kedua yang akan diadakan lusa, Jumat tanggal 30 April 2021, mulai pukul 1 siang. Selanjutnya, mari kita berfoto bersama sebagai dokumentasi untuk pertemuan kali ini. Dimohon bagi seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Mungkin itu masih ada beberapa yang belum menyalakan kameranya. Boleh minta tolong menyalakan sebentar. Baik, mungkin masih ada kendala atau gimana, kita langsung take foto saja. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat seluruh peserta. Dan kami dari panitia webinar kali ini mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan pada pelaksanaan acara hari ini. Nah, terakhir, untuk menutup acara hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga webinar hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai jumpa hari Jumat. Mari kita bijak bermedia sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.